Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendaki. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana tentang sebuah pendakian. Ya. Jadi ketika suatu pendakian berhasil ketika kita memanajemen seluruh perjalanan tersebut. Ya. Salah satunya faktor yang paling utama adalah seorang leadership. Nah, ini faktor yang sangat mempengaruhi dan sangat membantu ya untuk memanajemen semua teman-teman yang ikut dalam rombongan tersebut. Nah, seorang leadership ini akan menjadi satu pemimpin yang harus memutuskan segala hal dan sesuatu ketika kita mengadakan sebuah pendakian. Seorang leadership itu harus mempersiapkan dari mulai perencanaan sampai akhir kegiatan. Nah, untuk lebih masuk lagi ke manajemen perjalanan atau manajemen pendakian, ada beberapa hal yang perlu dimiliki oleh seorang leader ya. Di antaranya ada rumus 5W dan 1H. Yang pertama itu adalah what, ya. Apa yang akan kita lakukan ke gunung itu? Apa yang akan kita laksanakan gunung itu? Dalam hal rangka apa kita ke sana? Apakah entah itu sebuah penelitian, latihan dan lain-lain. Yang kedua, who, ya. Jadi ke gunung itu kita dengan siapa? Ya. Dengan siapa? Ya. Teman-teman kita yang akan kita bawa atau dengan siapa saja kita naik ke atas atau kita masuk ke hutan. Di antaranya kita harus tahu teman-teman kita yang akan ikut di pendakian kita. Yang ketiga, when, ya. Jadi kapan ini pelaksanaannya? Nah, pelaksanaan ini harus diatur dari sejak awal, dari mulai persiapan, ya, jalur, perbekalan dan lain-lain itu harus dipersiapkan, ya. Dan yang keempat, where, ya. Di mana kita akan melakukan kegiatan tersebut? Gunung apakah itu ya yang akan kita daki? Kita harus tahu juga gunung atau tempat mana saja yang akan kita datangi, karena kita harus paham juga kondisi daerah tersebut. Apakah mungkin salah satunya gunung atau hutan tersebut memasuki kawasan cagar alam, itu memang tidak boleh untuk kita daki. Atau memang tempat tersebut adalah masuk ke zona yang berbahaya. Hal itu juga riskan untuk kita melakukan ke sana. Banyak sekali yang harus dipersiapkan kalau kita masuk ke hal-hal atau ke tempat-tempat yang seperti itu. Tadi yang keempat, sekarang yang kelima adalah why. Ya. Jadi kita untuk menuju satu tempat tersebut atau ke gunung tersebut atau ke hutan, apa tujuannya? Ya. Kenapa kita harus ke sana? Jadi setidaknya kita harus ada tujuan dan motivasi untuk naik ke gunung tersebut atau masuk latihan ke hutan tersebut. Yang terakhir yaitu how, ya. How, bagaimana kita melakukan pendakian ya ke sebuah gunung atau masuk ke zona hutan, ya. Bagaimana kita masuk ke sana? Kita harus tahu ya kondisi di daerah tersebut, ya. Terkait misalkan bahaya binatangnya, bahaya bahaya lain-lainnya, ya. Karena ketika kita masuk ke areal hutan atau gunung, itu kita akan menghadapi dua bahaya, yaitu bahaya subjektif dan objektif. Nah, ini ya bahaya yang harus kita harus kita mampu menyelesaikan, ya. Mampu menyelesaikan hal tersebut, ya. Contohnya kalau bahaya objektif, kita menghadapi misalkan serangan binatang buas atau kondisi alam ya yang sekitarnya memang lagi tidak bersahabat, cuaca dan lain-lain. Nah, kalau yang bahaya subjektif itu bahaya yang ditimbulkan oleh
kita sendiri. Apakah kita setengah hati untuk melakukan pendakian, apakah kita masuk ke zona yang memang tidak nyaman, membuat kita menjadi ragu-ragu, dikelilingi kecemasan dan lain-lain. Itu berbahaya sekali sama kondisi kita, dan itu sama sekali itu harus dihilangkan ya. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi ke penyampaian berikutnya.